Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Satrio Gustian Darmawan dari kelas B angkatan 2023 dengan NIM akhir 062. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai spektrofotometri UV visible. Nah, lanjut. Spektrofotometri UV visible. Apa sih prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible? Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible adalah pengukuran penyerapan cahaya oleh molekul pada rentang panjang gelombang ultraviolet yang mana berasal dari 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak 400 sampai 800 nanometer. Molekul menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang menginduksi transisi elektronik elektron dalam molekul ke tingkat yang lebih tinggi. Besarnya penyerapan ini dapat dipakai untuk mengetahui konsentrasi dan struktur senyawa menggunakan hukum lambat Beer. Seperti contohnya saat mengecek kadar parasetamol, kita mengecek pada panjang gelombang tertentu, misalnya panjang gelombang maksimal parasetamol ada 243. Maka dari itu, kita mengecek pada panjang gelombang tersebut agar si absorbansinya mengalami penyerapan yang paling sempurna itu pada panjang gelombang tersebut, kayak gitu. Lanjut, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Nah, yang pertama ada gugus kromofor atau senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap yang mengalami transisi dari pi ke pi bintang. Yang kedua, gugus ausokrom, senyawa dengan pasang elektron bebas dari N ke pi bintang. Dan senyawa lain contohnya ion logam, zat pewarna, pigmen, biomolekul seperti DNA dan RNA, serta berbagai senyawa kimia dalam bahan pangan seperti flavonoid, warna, pemanis, dan pengawet. Apa sih gugus kromofor itu? Gugus kromofor itu adalah senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang berkonjugasi gitu. Saat senyawa memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, maka elektronnya tuh bisa mengalami transisi. Transisi itu adalah perpindahan dari elektron yang pi ke pi bintang. Berarti mengalami kenaikan gitu. Mengalami penyerapan pada transisi pada pi bintang itu. Pada pi tersebut. Lalu yang kedua, gugus ausokrom, senyawa dengan pasangan elektron bebas dari N ke pi bintang. Contohnya apa sih? Contohnya, gugus ausokrom itu adalah OH, karena O memiliki pasangan elektron bebas, COOH, ataupun amina, karena mereka memiliki pasangan elektron bebas yang dapat memengaruhi gugus kromofor tadi gitu dalam penyerapan suatu senyawa gitu. Lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan orbital sigma, P dan N? Orbital sigma adalah orbital ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih langsung dua orbital atom sepanjang garis penghubung inti atom. Contohnya pada ikatan tunggal, C dengan H atau H dengan H. Orbital P terbentuk dari tumpang tindih orbital P yang sejajar, contoh pada ikatan rangkap C dengan C. Orbital N mengacu pada orbital non-ikatan atau non-bonding yang berisi pasangan elektron bebas, misalnya pasangan elektron bebas pada atom oksigen dalam kelompok hidroksil. Orbital sigma seperti yang pernah dibahas dalam kimia organik gitu. Sigma itu memiliki ikatan rangkapnya satu biasanya ya. Tidak memiliki ikatan rangkap maksudnya. Jadi C dengan H, H dengan H. Nah, untuk orbital I yang memiliki tumpang tindih yang sejajar pada ikatan rangkap karena ikatan rangkap ini memiliki regulasi yang start dengan orbital P gitu. Yang orbital N, kalau orbital N itu yang mengacu pada non-ikatan, yaitu misalnya yang memiliki pasangan elektron bebas. Misalnya OH yang tadi disebutkan, NH, dan sebagainya. Faktor pergeseran panjang gelombang.
Faktornya apa aja sih efek substituen pada molekul yang dapat mengubah energi transisi elektronik? Pola konjugasi kata rangkap yang mempengaruhi delokalisasi elektron, efek pelarut yang dapat mengubah energi ke tingkat elektron, interaksi molekul dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi spektrum absorbensi. Yang tadi kita sebutin ya ada yang gugus ausokrom. Nah, ketika gugus ausokrom itu menempel pada gugus kromfor yang nantinya itu akan mempengaruhi pada pergeseran panjang gelombang itu masuknya kemana sih? Masuknya pada efek substituen. Substituen itu adalah gugus yang menempel pada suatu molekul gitu. Jadi ketika gugus OH menempel pada misalnya gugus OH pada gugus NH pada paracetamol dapat mengubah energi transisi elektronik gitu. Ketika ditambahkan lagi dapat saja merubah energi transisi elektroniknya, seperti itu. Untuk efek pelarut, pola konjugasi dan interaksi molekul juga sama seperti itu. Nah, ini untuk instrumentasi spektrofotometer UV visible, sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini menghasilkan radiasi UV dan visible. Lalu ada yang namanya monokromator yang dapat memisahkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Ada kuvet tempat sampel diletakkan, ada detektor mengukur intensitas cahaya dalam melewati sampel. Lalu sistem elektronik dan tampilan mengolah sinyal menjadi absorbansi atau transduksi. Jadi ketika kuvet disimpan di dalam spektrofotometer, nanti itu ada cahaya yang melewati kepada kuvet tersebut, lalu dapat dideteksi gitu. Lalu dapat diinterpretasi datanya oleh si spektrofotometer ini, berapakah serapannya, berapakah panjang gelombangnya berdasarkan hukum Lambert-Beer seperti itu. Lanjut. Prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif secara spektrofotometri UV visible. Prinsip analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV visible mengandalkan pengamatan pola spektrum absorbansi untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum yang khas atau kita sebut lambda maksimal. Analisis kuantitatif mengukur besarnya absorbansi pada lambda maksimum untuk menghitung konsentrasi senyawa menggunakan hukum Lambert-Beer dengan A sebagai absorbansi, sebagai koefisien absorptivitas molar, C sebagai konsentrasi, dan L sebagai panjang lintasan sampel. Maksudnya apa? Untuk analisis kualitatif, karena setiap senyawa itu memiliki panjang gelombang yang khas. Misalnya, kita bandingkan paracetamol dengan kofein gitu. Paracetamol itu memiliki panjang gelombang pada 243 nanometer, sedangkan kofein itu memiliki 273 panjang gelombangnya nanometer gitu ya. Nah, ketika kita mengukur sampel gitu misalnya, ukur sampel dengan lambda maksimum 242,9 itu misalnya. Itu tuh lebih condong kepada paracetamol gitu, bukan kofein. Jadi cara deteksinya dengan cara membedakan atau membandingkan, lebih tepatnya membandingkan antara panjang gelombang baku pembanding dengan panjang gelombang maksimum dari suatu sampel itu. Mana yang mirip kayak gitu. Dan kita bisa lihatnya dari mana? Banyak literatur yang membahas tentang ini. Contohnya buku Flore atau UV and Infrared Spectra itu boleh. Bisa menjadi acuan. Lalu untuk analisis kuantitatif itu maksudnya bagaimana? Nanti kan kalau misalnya analisis kuantitatif itu kita berhubungannya dengan regresi linear gitu biasanya ya. Nanti itu akan dikonversikan datanya dengan regresi linear tersebut dengan menggunakan hukum Lambert-Beer seperti itu. Next. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometri. Kelebihannya apa sih? Kelebihan metode spektrofotometri UV visible antara lain cepat, mudah, presisi tinggi, non-destruktif, dan bisa diaplikasikan pada banyak jenis senyawa. Kekurangannya adalah
hanya dapat digunakan untuk sinyal yang dapat menyerap cahaya UV dan visible. Sampel harus larut dan transparan serta dapat dipengaruhi oleh intervensi dari senyawa lain dalam sampel. Contohnya apa? Nah, ketika kita melakukan metode spektrofotometri UV visible, tentunya cepat karena kita hanya memasukkan sampel itu ke dalam kuvet gitu ya, lalu dimasukkan, lalu dideteksi oleh spektrofotometernya. Itu cepat dan mudah gitu. Namun yang sering ter-highlight itu ketika dalam pengenceran gitu. Kita harus teliti dalam pengencerannya agar menghasilkan kurva regresi linear dengan nilai R yang bagus gitu. Nah, spektrofotometri juga kita tuh presisinya tinggi. Kenapa? Karena alatnya juga sudah canggih gitu ya. Jadi presisi gitu alatnya. Lalu non destruktif kelebihannya tuh, dan bisa diaplikasikan pada banyak jenis senyawa karena banyak jenis senyawa yang memiliki gugus kromofor, gugus ausokrom yang dapat dicek atau ditentukan kadarnya oleh spektrofotometri. Kekurangannya apa? Kekurangannya tuh saat kita mau mengukur serapan dari suatu senyawa, maka kita itu perlu melarutkan dan harus homogen ya. Tidak boleh memiliki endapan, memiliki penggumpalan seperti itu. Jadi harus homogen, harus transparan gitu teman-teman. Kalau misalnya masih banyak endapan ataupun penggumpalan, maka bisa dilakukan proses filtrasi atau penyaringan seperti itu. Oke, kita lanjut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.